Nah, untuk sebelum kita mengulas lebih jauh, nah ini kan sebenarnya kita mau bahas tentang keuangan. Nah, uang sendiri kalau dibahas kan ngeri-ngeri sedap ya Mbak sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang mau saya tanyakan terlebih dahulu, penghasilan kan rasanya kita berlebih ya Mbak. Tapi gimana sih Mbak idealnya kita mengatur keuangan? Menurut Mbak Mimin, silahkan Mbak. Oke. Jadi kalau kita ngomong ideal ya, ini ideal ya. Ideal itu sebenarnya sudah ada pakemnya. Jadi anggap penghasilan kita atau income kita itu 100%. Misalnya 100%. Nah, pengeluaran kita itu kita bisa kita bisa golongkan menjadi empat macam. Yang pertama itu untuk sosial. Di sosial ini kita bisa untuk zakat, infak, sedekah dan perpuluhan. Yang besarnya sekitar 10%. Gitu. Jadi tergantung kita ya. Kalau bisa ya kita banyakin 10% itu. Karena semakin besar kita pengeluaran sosial atau zakat, infak atau sedekah, itu kan berarti sebenarnya yang balik ke kita lagi itu akan lebih besar. Kan janjinya kan 700 kali kan ya baliknya ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua itu untuk tabungan dan investasi. Di dalamnya ini juga ada untuk dana darurat, proteksi, tergantung kebutuhannya. Gitu. Nah, ini besarnya adalah 20%. 20% ini minimal 20%. Jadi berapapun penghasilannya orang atau misalnya Mayang penghasilannya berapapun, wajib hukumnya itu mengeluarkan 20% untuk tabungan dan investasi. Gitu. Kemudian yang ketiga itu cicilan hutang. Jadi kalau sudah punya hutang itu kan kita ada cicilan ya. Cicilan. Nah, ini batas maksimalnya itu 30% Mayang. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Kalau kita lebih dari 30%, sebenarnya bisa ditoleransi ya di angka 40%. Cuman dikasih batas di angka 30% agar kita masih bisa hidup normal. Kita bisa menikmati hidup. Hidup kita masih bisa istilahnya menikmati hidup kita dengan enjoy kayak gitu. Jangan sampai misalnya penghasilan 10%, 60%-nya untuk cicilan hutang. 40%-nya jadinya kita megap-megap dalam menjalani hidup dalam 1 bulan kan kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keempat, itu 40%-nya itu baru kita untuk biaya hidup. Termasuk di dalamnya itu untuk biaya makan, transportasi, tinggal, pulsa dan lain-lain itu masuk ke yang 40%. Kenapa ditaruh di terakhir? Karena kalau kita taruh di awal, namanya manusia hidup pasti kurang. Iya kan? Kalau nggak dikasih batas, itu pasti kurang, tetap kurang. Akhirnya pos yang 3 pos sebelumnya itu jadi terabaikan gitu. Jangan sampai mikirnya, aku nggak bisa nabung karena duitnya habis buat biaya hidup gitu. Nah, makanya kenapa biaya hidup taruhnya di belakang. Kenapa tabungan ditaruhnya di depan? Karena kalau kita tidak mengeluarkan dulu untuk kita taruh di pos tabungan, ya nggak akan nggak akan bisa terwujud itu tabungan gitu kan. Nah, makanya biar gampangnya itu aku sebutnya untuk kita pengeluaran kita itu 10, 20, 30, 40. Masih ingat kan tadi apa aja? 10 untuk zakat, infak, sedekah ya. Terus yang 20% untuk investasi. Ya, tabungan investasi. 30% untuk cicilan hutang. Yang 40% itu untuk biaya hidup. Baru biaya hidup. Nah, Mbak, gitu. untuk yang ini kan skemanya tadi kan terbagi dari 4 jenis ya, Mbak. Ya. 10, 20, 30, 4 40. pos ya. Dari 4 pos lah. Nah, ini sebenarnya sama nggak sih, Mbak? Pembagiannya kita lajang, rumah tangga, atau kan memang kita bekerja atau seperti apa, itu pembagiannya tetap ini apa beda lagi? Sebenarnya tetap sama, tapi mungkin nanti beda-beda di porsi-porsinya ya. Contoh misalnya, Mayang masih lajang ya? Masih lajang ya. Dan kalau masih lajang kan bebannya belum terlalu banyak. Paling untuk biaya hidup diri sendiri gitu. Tapi kalau Mayang tidak ngatur dari saat sekarang untuk di pos-pos tadi itu bisa-bisa masuk semuanya ke biaya hidup. Iya, benar. Iya kan? Kalau ditanyain tabunganmu udah berapa? Berapa ya? Belumlah, aku masih muda. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang aku masih muda, Mbak. Aku pengen menikmati hidup.
ngapain menikmati hidup terus nanti kitanya jadi megap-megap di belakang ya. Jadi saya sarankan walaupun masih lajang itu harus tetap ingat tentang pola tadi, pola pengeluaran tadi 10, 20, 30, 40 gitu kan. Kalau misalnya belum punya cicilan hutang misalnya, kan dia 30% untuk cicilan hutang ya. Alokasikan untuk tabungan. Oh ya. Kalau misalnya itu dialokasikan ke biaya hidup, nanti terbiasa biaya hidupnya besar. Lebih besar ya dari. Iya. Jadi malah saya sangat menyarankan bagi orang-orang muda kayak Mayang yang istilahnya baru berpenghasilan, belum banyak beban kayak gitu, mulai untuk mengatur dengan pola yang ideal itu. Gitu. Jadi nanti kalau sudah memasuki dunia rumah tangga, sudah ada pasangan, ada anak, semakin besar pengeluarannya juga semakin besar, itu pola itu tetap akan terpakai sebenarnya. Itu sebagai pagar-pagar gitu ya. Kalau mau istilahnya kalau mau agak lebih dikit nggak masalah, masih ditolerin. Contoh tadi kayak cicilan hutang masih bisa ditolerin di angka 40%. Cuman kalau bisa jangan kayak gitu kan. Terus kalau tabungan karena minimal seberapa ini istilahnya berapa besar penghasilan kita, tetap tabungan itu minimal 20%. Kalau bisa lebih. Makanya kalau belum punya cicilan hutang, alokasikan ke tabungan kayak gitu.